Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan adalah merupakan suatu sistem yang penting, di mana fungsinya secara garis besar dia adalah yang pertama adalah mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Ya, yang kedua zat-zat sisa-sisa yang zat-zat yang sudah diserap tadi yang tidak diperlukan oleh tubuh dan akhirnya dikeluarkan. Itulah fungsi utama sistem pencernaan. Bagaimana proses pencernaan secara umum? Dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dihancurkan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Kemudian dari fragmen-fragmen tersebut dirubah menjadi komponen-komponen pembentuknya. Misalnya karbohidrat akan dirubah menjadi monosakarida, protein akan dirubah menjadi asam amino, kemudian lemak akan dirubah menjadi monogliserida, asam lemak dan gliserol. Ini pendahuluan tentang sistem pencernaan, bahwa sistem pencernaan pada tubuh kita itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem pencernaan yang terdiri dari organ-organ yang secara anatomi berbentuk seperti saluran. Dan yang kedua, sistem pencernaan atau organ-organ yang secara anatomi berbentuk seperti kelenjar. Yang merupakan organ-organ pada sistem pencernaan yang bersifat atau berbentuk seperti saluran yaitu mulut, ya, atau oral, ya, oro, ya. Kemudian esofagus, setelah esofagus gaster atau lambung, kemudian usus halus atau intestin, kemudian kolon, kemudian rektum dan anus. Yang berupa kelenjar yaitu ada kelenjar pencernaan kecil yaitu parotis, submandibularis dan sublingualis. Ya, kecil di sini artinya kalau dibandingkan dengan kelenjar pencernaan besar yaitu hati dan pankreas. Kemudian ada juga kandung empedu. Tetapi perlu diketahui bahwa kelenjar liur parotis submandibular dan sublingualis ini termasuk kelenjar air liur mayor, ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kelenjar secara umum pada sistem pencernaan dia termasuk kelenjar pencernaan kecil, ya. Tapi kalau dia dibandingkan dengan kelenjar air liur maka dia termasuk kelenjar air liur mayor, ya. Nanti kita jelaskan di belakang biar tidak bingung. Proses pencernaan, ya. Jadi makanan digigit dan dikunyah, artinya dihancurkan secara kimia, dihancurkan secara mekanik di mulut, ya. Dihancurkan secara mekanik di mulut dengan bantuan gigi, kemudian pergerakan lidah, ya. Kemudian di mulut kita tahu bahwa cairan ludah itu memiliki enzim-enzim. Jadi juga terjadi pencernaan yang bersifat kimiawi. Dari mulut, bahan makanan tadi dirubah menjadi bolus, ya. Kemudian bolus tersebut dikirim ke esofagus, ya. Di lambung, makanan dirubah menjadi setengah cair, ya, disebut dengan kim, ya, dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim lambung, ya. Beda antara asam lambung dan enzim lambung, ya. Kemudian di lambung juga terjadi juga pergerakan dari kontraksi dari otot-otot lambung, ya. Makanan yang berbentuk kim ini lalu dicerna lebih lanjut di usus halus dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian di usus halus sebagian besar terjadi pencernaan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi absorpsi yang paling besar terjadi di usus halus atau intestin, ya. Kemudian zat-zat sisa dari bahan-bahan yang sudah diserap atau diabsorpsi
selanjutnya yang tidak terpakai akan dikirim ke kolon atau usus besar dan nantinya akan dibuang melalui rektum dan anus ya. Oke, pembahasannya nanti kita akan bahas tentang rongga mulut termasuk kelenjar air liurnya, kemudian saluran cerna mulai dari esofagus hingga anus. Kemudian kita bahas kelenjar dalam rongga abdomen, kelenjar-kelenjar besar ya, dalam hal ini hati, pankreas dan kandung empedu. Kita mulai dari rongga mulut atau kafum oral ya. Kita tahu di rongga mulut atau mulut kita itu tersusun dari bibir ya, kita tahu ada dua ya, atau labia atau labium ya, kemudian pipi atau bukal, kemudian ada langit-langit atau palatum, kemudian bagian dasarnya ada lidah. Di antaranya terdapat gigi ya, maksila dan mandibula, tempat menempelnya ada gigi atas, gigi bawah. Kemudian di mulut juga ada 3 buah kelenjar ludah mayor ya, meskipun nanti ada juga kelenjar ludah minor ya. Yang mayor adalah parotis, submandibularis dan sublingualis. Kita mulai dari anatomi bibir ya. Ini anatomi bibir. Kita lihat bagian tengah bentukan seperti busur panah disebut cupid bow ya, karena dia bentuknya seperti busur panah. Kemudian ada lipatan antara bibir dengan hidung, itu disebut dengan philtrum. Batasan antara bagian kulit yang berwarna coklat dengan bagian mukosa bibir yang berwarna merah itu disebut dengan vermilion ya. Jadi batasan antara mukosa dengan bagian kulit disebut vermilion. Kemudian pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah itu membentuk sebuah celah, makanya disebut sebagai komisura ya. Bibir ya, bibir ada permukaan luar yang terdiri dari bagian kulit ya, yang berwarna seperti kulit ya. Di sana terdapat folikel rambut, kelenjar subasea dan kelenjar keringat. Kemudian bagian tengah itu terdapat lapisan otot rangka. Kita tahu ada musculus orbicularis oculi ya. Permukaan dalam bibir ya memiliki pembuluh darah lebih banyak ya. Kemudian di bagian submukosa banyak didapatkan kelenjar seromukosa. Kemudian ada bagian bibir yang berwarna merah ya. Pada bagian bibir yang berwarna merah ini dia mengandung banyak sekali pembuluh darah, makanya warnanya lebih merah dibandingkan dengan bagian bibir yang tersusun dari struktur kulit ya, atau jaringan kulit ya. Pada bagian yang berwarna merah ini dia tidak memiliki epitel dengan lapisan tanduk ya. Kemudian tidak memiliki kelenjar keringat, kelenjar rambut, folikel rambut dan kelenjar subasea ya. Ini sudah bagian mukosa dari mulut ya. Oke. Permukaan dalam bibir dia mudah berdarah. Permukaan mukosanya atau bagian yang merah atau bagian dalam dari bibirnya itu mudah berdarah pada saat trauma, karena kita tahu bahwa bagian itu banyak mengandung kapiler ya. Dan cepat juga sembuh ya. Kita tahu kalau banyak mengandung pembuluh darah maka penyembuhan juga akan lebih bagus. Kelainan yang sering terjadi pada bibir atau mukosa rongga mulut adalah sariawan atau stomatitis. Kita bahas lidah. Mungkin sebelumnya kita sudah bahas lidah di indera ya, indera pengecapan ya. Lidah kita tahu dia terdiri dari papila-papila ya. Langsung saja ke sini. Papila yang ada papila filiform ya. Seperti kita tahu dia tidak berfungsi sebagai perasa, fungiform. Kemudian ada papila foliate atau papila circumvallate yang berbentuk seperti huruf V ya. Kemudian sebelah belakang lidah ada tonsilla lingualis. Kemudian yang di fossa tonsillaris itu ada tonsil ya, yang dibentuk oleh 2 arkus, yaitu arkus palatoglossal dan arkus palatopharyngeal. Pada bagian belakang yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah makanan masuk ke dalam trakea itu adalah epiglottis. Ini epiglottis ya, yang paling belakang ya, epiglottis. Kemudian di bagian tengah lidah terdapat sulcus medianus ya. Di lidah juga terdapat taste bud. Taste bud merupakan susunan dari sel-sel
gustatory ya. Reseptor untuk perasa. Di sana terdapat beberapa sel untuk perasa ya. Kita tahu fungsi lidah untuk bagian ujung lidah untuk merasakan manis ya. Pangkal lidah pahit di daerah sirkumvalata ini itu untuk merasakan pahit, kemudian samping untuk merasakan asam ya. Kita sudah bahas di panca indera. Ya, ini gambaran dari taste bud. Kita sudah bahas. Taste bud tersusun dari beberapa sel gustatory yang nantinya dia akan bagian bawahnya itu berhubungan dengan serabut saraf ya. Bisa serabut saraf facialis maupun serabut saraf nomor 9 glossopharyngeus, tergantung segmen lidah 2/3 anterior atau 1/3 posterior ya. Sebelumnya sudah kita bahas. Persarafan pada lidah. Lidah memiliki 3 jenis persarafan ya. Ada persarafan yang bersifat sensoris, artinya lidah bisa merasakan nyeri, itu maksudnya persarafan sensoris. Lidah bisa merasakan panas ya, sakit ya, itu persarafan sensoris. Yang berperan adalah 2/3 anterior oleh nervus lingualis, 1/3 posterior oleh nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Yang kedua, lidah memiliki sistem persarafan untuk pengecap, artinya bisa merasakan pahit, manis, asam, asin ya. Kalau yang pertama untuk nyeri, panas ya, dingin ya. Kalau yang pengecap untuk rasa ya, yang berkaitan dengan panca indera. Sudah dijelaskan sebelumnya, 2/3 anterior oleh nervus facialis dan 1/3 posterior oleh glossopharyngeus. Selain itu, lidah memiliki juga persarafan motoris. Jadi bagaimana lidah itu bisa bergerak, karena dia terdapat persarafan motoris ya, yaitu persarafan yang mempersarafi otot-otot eksternal atau ekstrinsik dari lidah, itu styloglossus, hyoglossus dan genioglossus ya. Perdarahan dari lidah, bisa Anda lihat di sini bahwa perdarahan dari lidah berasal dari arteri karotis eksterna. Kita tahu arteri karotis communis dia bercabang menjadi interna dan eksterna. Yang eksterna akan memperdarahi bagian wajah ya, lidah, bagian rongga mulut ya. Yang interna akan memperdarahi otak. Kemudian arteri karotis eksterna ini akan bercabang menjadi arteri lingualis ya. Kemudian di rongga mulut kita bisa mendapatkan gigi ya. Secara embriologi, gigi ini berasal dari lapisan ektoderm. Jadi ada 3 lapisan pada masa embrio, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Gigi berasal dari lapisan ektoderm. Terbagi 2 berdasarkan pertumbuhannya atau masa pertumbuhannya. Yang pertama gigi susu atau gigi primer atau desidua ya. Tumbuh saat umur sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian mulai tanggal dari umur 6 tahun sampai 12 tahun ya. Normalnya begini ya. Kemudian menjadi gigi dewasa atau gigi permanen, yaitu yang muncul mulai usia 12 tahun ya. Gigi juga berdasarkan bentuknya memiliki fungsi tersendiri. Misalnya gigi seri yang terdapat di depan ya, itu fungsinya untuk menggigit. Gigi taring ada 4 ya, ada 2 pasang untuk merobek. Gigi geraham terletak di belakang ya, di belakang gigi dari gigi taring untuk mengunyah. Jadi itu fungsi dari gigi. Anatomi gigi ya, sekilas saja kita bahas. Gigi terdiri dari 3 bentukan utama. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota ini bagian yang kita lihat ya, yang berwarna putih. Saat orang tersenyum kita melihat gigi, itu sebenarnya yang kita lihat hanya bagian mahkotanya saja. Kemudian bagian leher. Bagian leher ini sudah tidak terlihat, adalah bagian yang tertanam di dalam gingiva. Kemudian bagian akar gigi. Bagian akar gigi itu tempat gigi menancap atau melekat. Kenapa gigi tidak goyang? Karena bagian akar ini yang menancap ya. Dia menancap di dalam tulang alveolar. Jadi tulang maksila dan mandibula, di mana tempat menancapnya gigi, itu dia berhubungan dengan tulang alveolar ya. Kemudian mahkota ini terdiri dari bagian sebenarnya enamel atau email ya. Jadi bagian dia yang melindungi bagian luar gigi ya, enamel atau email. Sebelah dalam dari enamel atau email itu ada yang disebut dengan dentin. Dentin ini yang membatasi antara enamel email dengan rongga pulpa. Rongga pulpa ini rongga
paling dalam, di mana di sana terdapat arteri dan vena atau pembuluh darah, juga terdapat saraf ya. Gigi ini melekat ke ligamentum periodontal ya. Jadi akar gigi dia melekat ke ligamentum periodontal, dan ligamentum periodontal tentunya melekat ke tulang alveolar. Gingiva atau nama lainnya gusi ya, perlu Anda ingat. Nama lain dari gusi adalah gingiva, adalah bagian merah di sekitar gigi ya, yang berwarna kemerahan itu namanya gingiva ya. Gigi diikat ke membran periodontal oleh struktur yang disebut dengan cementum yang tersusun dari serat kolagen dalam matriks kapur ya. Kerusakan pada dentin itu disebut dengan karies. Jadi kalau ada istilah karies atau karang gigi, itu berarti kerusakannya sudah mencapai di dentin, artinya lapisan enamelnya sudah rusak, dan biasanya ditandai oleh nyeri yang tumpul. Nyeri tumpul itu artinya nyeri yang tidak terlokalisir secara pasti ya, itu nyeri tumpul ya. Kelainan atau pada rongga pulpa atau kerusakan pada rongga pulpa sering disebut pulpitis, atau infeksi pada rongga pulpa disebut pulpitis. Nyerinya berupa nyeri tajam ya, karena di pulpa itu terdapat pembuluh darah dan saraf ya. Jadi namanya pulpitis. Kalau pada kerusakan sebatas pada dentin disebut karies ya. Sedikit informasi saja ya. Membran periodontal yang mengikat akar gigi ya, antara akar gigi dengan tulang alveolar. Gusi atau gingiva bagian merah ya, yang terlihat di sekitar mahkota gigi. Sekarang di rongga mulut terdapat juga kelenjar air liur. Ada 3 buah kelenjar air liur mayor ya. Kalau dibandingkan dengan kelenjar di dalam pencernaan, kelenjar air liur mayor ini termasuk kelenjar kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sesama kelenjar air liur, maka ketiga kelenjar air liur ini termasuk kelenjar air liur mayor ya. Jadi kenapa Pak kok kadang-kadang dibilang termasuk kelenjar kecil? Kalau dibandingkan dengan sistem pencernaan berarti dia termasuk kelenjar kecil. Dibandingkan dengan hati, pankreas, dan empedu dia termasuk kelenjar kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sesama kelenjar air liur, maka ini termasuk kelenjar air liur mayor. Ada parotis, ada submandibularis dan sublingualis. Anda bisa perhatikan parotis letaknya di depan sebelah anterior dan inferior dari auricula ya. Antero inferior auricula. Dia di sebelah luar dari musculus masseter. Musculus yang paling dominan dalam proses mengunyah adalah musculus masseter. Perlu diketahui juga bahwa kelenjar parotis ini dia bersifat eksokrin, artinya ada kelenjarnya, ada salurannya. Salurannya disebut parotis duct atau ductus stensens ya, Anda bisa lihat. Ductus stensens, diingat ya, ductus stensens ya. Jadi inilah tempat mengalirnya cairan yang dihasilkan oleh kelenjar parotis menuju ke dalam rongga mulut ya. Penyakitnya atau kelainannya ya bisa karena infeksi ya, sering disebut dengan parotitis ya, parotitis epidemika, artinya sering didapat di masyarakat. Biasanya kalau orang sering menyebutnya gondongan ya, atau kalau orang Sulawesi bilangnya bulu babi ya, yaitu namanya parotitis, infeksi atau inflamasi yang terjadi pada kelenjar parotis ya. Selain itu juga ada tentunya penyebab lain, misalnya karena neoplasma ya. Kemudian kelenjar yang berikutnya adalah submandibularis ya. Kita lihat submandibularis, berarti dia di bawah mandibula. Nah, ini dia. Kelenjar submandibularis ya. Menyalurkan sekresinya melalui saluran yang disebut dengan ductus Wharton. Nah, ingat itu ductus Wharton. Kalau parotis ductus stensons, kalau submandibularis adalah ductus Wharton ya.
Kemudian sublingualis, berarti dia di bawah lingua, di bawah lidah ya. Dia kemudian menyalurkan sekresinya ke dalam ductus sublingualis ya, akhirnya masuk ke dalam rongga mulut. Oke, itu tentang kelenjar air liur ya. Yang dipelajari sekitar yang saya bahas ya, tidak usah terlalu jauh ya. Kemudian berkaitan dengan ludahnya sendiri atau air liur. Fungsinya adalah yang pertama adalah untuk membasahi makanan. Makanan yang lebih basah tentunya akan lebih mudah ditelan dibandingkan makanan yang kering ya. Kemudian juga air liur meningkatkan cita rasa ya, dengan meningkatkan rangsangan pada taste bud atau kuncup pengecapan. Di dalam air liur juga terkandung amilase, maltase yang berfungsi dalam proses pencernaan karbohidrat. Kemudian terdapat lisozim dan peroksidase, tentunya merupakan zat antibakteri. Jadi untuk pertahanan umum ini ya. Kemudian terdapat imunoglobulin A sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Oke, itu berkaitan dengan mulut dan rongga mulut. Sekarang kita ke saluran cerna setelah mulut ya. Apa saja saluran cerna setelah mulut? Kita lihat gambarnya, yaitu ada esofagus, kemudian gaster, kemudian intestin kita tahu ada tiga, ada duodenum, jejunum dan ileum, kemudian kolon, kemudian rektum dan anus ya. Sebentar dulu, kita coba tunjukkan. Nah, ini mulut dan rongga mulut. Ini esofagus ya, gaster atau lambung, intestin ya. Ada duodenum, ada jejunum, ileum, nanti kita tunjukkan di belakang. Kemudian ada kolon ya. Kemudian ada rektum, yaitu sambungan antara kolon dengan anus ya. Anus, ini anusnya ya. Struktur saluran cerna secara umum yang dimaksud di sini esofagus, gaster, intestin, kolon, rektum dan anus ya. Secara umum rata-rata terdiri dari mukosa. Kita mulai dari sebelah dalamnya, mukosa. Kita tahu di mukosa itu ada 3 lapisan, ada lapisan epitel, lamina propria dan muscularis mukosa. Jadi rata-rata dalam mukosa ada 3 lapisan, epitelium, lamina propria dan muscularis mukosa. Kemudian yang submukosa ya. Yang berikutnya ada lapisan muscularis. Kemudian lapisan yang paling luar adalah tunica adventitia atau serosa. Perbedaannya antara tunica adventitia dan serosa nanti adalah tergantung ada tidaknya atau mengandung tidaknya mesotelium. Ya. Oke, kita lihat strukturnya di gambar. Nah, lapisan paling dalam adalah mukosa ya. Mukosa, di mana di mukosa biasanya terdapat 3 lapisan, yaitu epitel, lamina propria dan muscularis mukosa. Biasanya muscularis mukosa itu, otot di dalam mukosa itu berguna untuk membentuk suatu lipatan atau mukosa. Nanti di organ-organ baik di lambung maupun di usus halus itu terdapat plika ya. Plika itu dibentuk oleh bagian muskularis pada mukosa ya. Kemudian setelah mukosa adalah submukosa. Kita lihat di submukosa, kita lihat ada jaringan saraf atau plexus saraf yang disebut dengan plexus Meissner ya. Kemudian di bagian muskularis kita tahu ada 2 jenis arah serat pada saluran cerna ya. Yang pertama adalah bagian dalam adalah sirkuler. Sirkuler artinya melingkari, dia melingkari diameter tabung dari saluran cerna, dan longitudinal. Longitudinal itu artinya mengikuti sisi panjangnya ya, mengikuti alirannya ya. Yang satunya melingkar, yang satunya longitudinal, mengikuti sumbu panjangnya, itu artinya longitudinal. Di antara 2 lapisan otot sirkuler dan longitudinal ini terdapat plexus saraf yang disebut dengan plexus mientericus ya. Di mana plexus mientericus maupun Meissner ini nanti fungsinya berkaitan dengan sistem saraf otonom ya, simpatis dan parasimpatis. Jadi ini sistem kontrol sarafnya ya. Kemudian bagian luarnya yaitu serosa ataupun tunica adventitia, tergantung ada tidaknya mesotelium.
ya. Tunika mukosa. Kita tahu bahwa ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah epitel ya. Setiap organ memiliki berbeda untuk tiap organ epitelnya ya. Ada struktur-struktur epitel peralihan, misalnya peralihan antara gaster dan esofagus yang sering disebut dengan gastroesophageal junction, hubungan antara gastro dan esofagus, hubungan epitel antara gaster dan esofagus. Kemudian antara gaster dan duodenum yang disebut dengan gastroduodenal junction. Kemudian antara ilium dengan cecum atau dengan kolon yang disebut dengan ileocecal junction. Kemudian hubungan antara rektum dengan anus disebut dengan rectoanal junction. Ini struktur mukosanya mengalami peralihan ya. Struktur epitel mukosanya mengalami peralihan. Tunika mukosa. Yang berikutnya adalah lamina propria. Di dalam lamina propria dia terdapat lymphonodes ya, kemudian kelenjar-kelenjar limfe, kemudian kapiler ya, kapiler dari limfe itu di tunika mukosa. Tunika mukosa yang berikutnya adalah tunika muscularis atau bagian otot ya. Dia tersusun dari otot polos ya, tipis. Fungsinya adalah untuk kontraksi pelipatan mukosa ya, untuk membentuk plika. Tujuannya plika adalah untuk memperluas penyerapan atau memperluas luas permukaan ya, sehingga proses penyerapan bisa lebih banyak ya. Kalau submukosa tadi kan ada mukosa, submukosa, baru muscularis, baru serosa atau adventitia ya. Tunika submukosa itu tersusun dari banyak jaringan ikat. Kemudian ada jaringan saraf di situ yaitu plexus Meissner. Kemudian ada pembuluh darah dan kelenjar mukosa. Kelenjar yang menghasilkan mukus. Di tunika muscularis itu tersusun dari otot polos. Ingat, sistem pencernaan semuanya tersusun dari otot polos ya. Ada 3 jenis otot ya pada badan kita ya. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Untuk pencernaan di otot polos. Ada 2 lapisan otot seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelah dalam dia arah seratnya sirkular. Sebelah luar arah seratnya longitudinal. Di antara 2 arah serat otot tadi terdapat plexus anyaman saraf yang disebut dengan plexus mesentericus ya, yang merupakan sistem saraf otonom ya. Kalau terjadi rangsangan simpatis, maka gerakan peristaltik akan menurun. Kalau terjadi rangsangan parasimpatik, gerakan peristaltik akan meningkat ya. Kemudian lapisan yang paling luar adalah tunika adventitia atau serosa. Apa bedanya? Kalau mengandung mesotelium disebut serosa. Kalau tidak mengandung mesotelium disebut adventitia ya. Serosa bisa disebut juga dengan visceral peritoneum atau mesenterium ya. Oke. Sekarang pada mukosa ada struktur apa saja pada mukosa? Pada mukosa lambung itu disebut dengan gastric pit. Gastric pit ini adalah celah seperti yang kita lihat. Nah, itu gastric pit. Kalian bisa baca. Gastric pit adalah celah yang dibentuk oleh 2 lipatan ya. Nah, lipatan-lipatan tadi dibentuk oleh muscularis mucosa ya. Ada gastric pit. Nah, di mana kita tahu setelah di dalam itu begitu banyak sel-sel ya, ada sel mukus, ada chief cell, ada sel parietal ya, ada sel neuroendokrin ya atau enteroendokrin. Kemudian ini mukosa pada lambung ya, ada gastric pit. Mukosa pada usus halus kita lihat. Nah, gambaran di usus halus itu seperti ini ya. Nah, kita tahu ya, kalau dianimasikan seperti ini. Nah, kita lihat yang angka 1 yang merah itu ya, itu disebut dengan plika ya. Angka 1, lihat batasan angka 1 itu disebut dengan plika. Yang angka 2 itu disebut dengan villi. Yang ketiga di sana terdapat kelenjar ya, disebut dengan crypta libercum ya, crypta libercum, kelenjar ya. Nah, ya. Jadi ada plika, ada villi, kemudian di celah-celahnya itu ada kelenjar-kelenjar atau crypta libercum. Jadi kalau gambar aslinya kurang lebih begini ya. Nah, animasinya begini ya.
Oke, kita mulai dari saluran pencernaan. Itu gambaran struktur secara umum saluran pencernaan. Oke, kita mulai dari esofagus ya. Kita tahu esofagus dia menghubungkan faring atau bagian akhir rongga mulut dengan gaster. Jadi fungsinya adalah menghubung atau membawa makanan dari rongga mulut menuju gaster. Kita lihat susunan topografi dari esofagus. Kita lihat ya di sini. Nah, esofagus. Jadi setelah dari mulut ya, makanan akan dibawa ke esofagus. Kita tahu faring itu ada tiga lokasi ya. Ada nasofaring, yaitu rongga mulut yang berhubungan dengan hidung. Kemudian orofaring, rongga mulut ya. Kemudian ada laringofaring, faring yang akan nantinya berhubungan dengan laring ya. Jadi di mana rongga itu terdapat hubungan antara laring dan faring ya. Struktur sebenarnya esofagus ini terletak di belakang dari trakea ya. Perlu diingat bahwa trakea itu yang letaknya lebih anterior, esofagus letaknya lebih posterior. Nah, ini kita lihat. Esofagus dia yang sebelah posterior. Di depannya adalah laring ya, di bawah laring adalah trakea ya. Kita lihat epiglotis, coba Anda lihat epiglotis. Epiglotis itu fungsinya untuk menutup trakea saat kita makan ya. Jadi ini fungsi kita mengetahui struktur topografi. Tersusun dari apa? Hampir sama secara strukturnya. Ada mukosa, kemudian ada submukosa, kemudian ada muskularis. Muskularis ini agak beda ya. Pada bagian atas dia tersusun dari otot lurik ya, atau otot rangka. Tapi pada bagian bawah dia tersusun dari otot polos ya. Selain itu semua saluran pencernaan tersusun dari otot polos ya. Kemudian bagian luarnya disebut tunika serosa ya. Jadi ada mukosa, submukosa, muskularis, ada dua jenis otot ya, ada otot lurik, ada otot polos ya pada bagian bawah. Kemudian serosa ya, berarti dia mengandung mesotelium. Fungsinya jalan makanan dari faring menuju gaster ya. Persarafan esofagus ya merupakan dikontrol oleh saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Yang parasimpatis itu yaitu nervus vagus ya. Perdarahan esofagus ya, ini tidak perlu dihafal, hanya cukup tahu ya. Bagian atas yaitu merupakan cabang dari arteri tiroidea inferior dan subclavia. Bagian tengah cabang segmental dari aorta atau arteri bronchialis ya, aorta pars thoracalis tentunya ya. Bagian subdiafragma, karena ada sedikit bagian dari esofagus yang di bawah diafragma ya, itu oleh gastrica sinistra dan phrenica inferior ya. Tidak perlu dihafal biar kalian tidak bingung. Oke ya. Jadi esofagus itu kalau dilihat di sini ada bagian pars thoracalis, ada bagian pars abdominalis atau subdiafragmatika ya. Kemudian kita masuk ke gastra atau lambung. Kita lihat bagian lambung. Secara garis besar ada bagian yang paling atas disebut fundus ya. Dia menonjol ke atas ya. Fundus, dia berada di bawah dari diafragma. Kemudian bagian body atau korpus dan bagian pylorus. Jadi secara garis besar lambung dibagi menjadi tiga: fundus, korpus, dan pylorus. Ya, kemudian lambung itu karena berbentuk seperti huruf C, maka ada lengkungan yang kecil atau disebut dengan lesser curvatura atau curvatura minor, dan ada lengkungan yang besar disebut greater curvatura atau curvatura mayor ya. Oke ya. Kita lihat lambung itu tersusun dari beberapa lapisan otot ya. Kalau bagian saluran pencernaan yang lain kan dua lapis ya, ada sirkular, ada longitudinal. Tapi kalau lambung ada tiga lapisan dari otot polos ya. Yang pertama longitudinal, artinya dia mengikuti arah sumbu panjang dari lambung. Kemudian sirkular, dia mengikuti sumbu pendek dari lambung. Kemudian oblik, jadi kalau lambung memiliki tiga lapisan otot, saluran cerna yang lain dua lapisan otot ya. Kemudian di dalam lambung ini terdapat lipatan-lipatan ya, tidak mulus di dalamnya, atau disebut dengan gastric fold atau plika ya, sama halnya dengan usus halus ya.
Sama juga ada lapisan mukosa ya, kemudian ada lapisan submukosa dan ada lapisan muskularis dan serosa ya. Oke ya. Kita lihat di mukosa ya. Di mukosa ada apa saja ya? Epitelnya merupakan epitel selapis silindris ya, tidak perlu dihafal secara ya. Yang perlu dihafal ini. Ternyata di mukosa terdapat beberapa kelenjar ya. Ada sel mukus. Sel mukus ini ada dua ya, ada sel leher ya atau neck cell ya. Ini kita lihat neck cell, kemudian sel mukus yang permukaan atau surface ya. Nah, jadi ada dua jenis ya. Kemudian sel parietal dia menghasilkan asam lambung atau HCl, kemudian sel zymogen atau chief cell ya. Kemudian sel arginavin atau enteroendokrin. Ya. Oke, kita lihat gambarannya. Jadi lambung pada bagian mukosanya itu dia terlipat-lipat. Disebut dengan gastric fold atau plika ya. Nah, ini kita lihat lipatannya. Kalau digambarkan begitu ya. Nah, kemudian di antara lipatan itulah yang dikenal dengan istilah gastric pit ya. Nah, di gastric pit ini yang menempel di plikanya itu terdapat beberapa sel. Kita lihat ada sel mukus pada permukaan, dia menghasilkan mukus. Kemudian ada sel mukus yang ke arah dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Makanya disebut dengan neck cell ya, mukus neck cell ya. Ini ada sedikit perbedaan antara mukus yang dihasilkan oleh surface, dia tidak asam, tapi yang dihasilkan oleh mukus neck cell dia lebih asam ya. Kemudian ke bawah lagi ada sel parietal. Kita tahu sel parietal akan menghasilkan asam lambung ya. Kemudian ke bawah lagi ada chief cell yang menghasilkan pepsin. Ke bawah lagi ada neuroendokrin atau enteroendokrin atau sel arginavin. Di sini ada beberapa sel, ada sel G menghasilkan gastrin, ada sel D menghasilkan somatostatin dan ECL sel yang menghasilkan histamin ya. Ada 3 sel pada sel neuroendokrin ya. Sel mukus pada permukaan atau surface mukus sel dia menghasilkan mukus yang netral ya. Tapi pada mukus neck cell dia menghasilkan mukus yang asam. Sel parietal selain menghasilkan asam lambung, dia juga menghasilkan faktor-faktor intrinsik yang penting dalam penyerapan vitamin B12. Sel zymogen atau chief cell dia menghasilkan pepsin ya. Sel arginavin dia menghasilkan sekretin, gastrin dan kolesistokinin ya. Kemudian ada tunika submukosa. Ada struktur apa di tunika submukosa? Di sana ada jaringan saraf, kemudian pembuluh darah dan limfe ya. Kemudian struktur penyusun utama submukosa adalah jaringan ikat yang terdiri dari serat-serat kolagen. Kemudian terdapat tunika sebelah luarnya adalah tunika muskularis. Kita tahu ada 3 lapisan. Lapisan sebelah dalam longitudinal, maaf ini salah ya. Lapisan sebelah tengahnya itu adalah sirkular dan paling luar adalah yang sebelah dalam oblik, yang tengah itu sirkular dan yang luarnya adalah longitudinal ya. Di lambung ada 3 lapisan otot ya, maaf ini salah, belum diedit. Kemudian di antara lapisan sirkular dan longitudinal itu terdapat anyaman saraf ya. Jadi di submukosa ada anyaman saraf, di tunika muskularis ada anyaman saraf. Di tunika muskularis disebut dengan plexus aorba. Lapisan paling luar adalah serosa, berarti dia mengandung mesotelium atau bisa disebut dengan peritoneum ya. Persarafan lambung sepenuhnya dia otonom. Jadi mengosongkan lambung tidak bisa kita perintah ya, itu sepenuhnya otomatis atau otonom. Yaitu dipengaruhi oleh parasimpatis ya, yang diperankan oleh nervus vagus. Sedangkan simpatisnya melalui saraf splenikus mayor dan ganglia celiacum ya. Jadi simpatisnya itu, parasimpatisnya vagus ya. Suplai darah pada lambung. Masih ingat pelajaran sistem kardiovaskuler dan kardiovaskuler ya.
bahwa aorta pars abdominalis cabang utamanya adalah truncus coeliacus. Truncus coeliacus ini kemudian bercabang lagi ya, membentuk arteri hepatica communis. Dia yang memperdarahi, nantinya akan memperdarahi hati dan akan memperdarahi bagian kanan lambung dan duodenum. Kemudian ada cabang lagi, cabang keduanya adalah arteri splenica atau arteri lienalis. Dia akan memperdarahi lambung juga. Selain memperdarahi limpa, dia akan memperdarahi lambung sebelah kiri dari aorta ya. Jadi cabang suplai darah dari lambung berasal dari truncus coeliacus ya, yaitu cabang dari arteri hepatica communis dan splenicus. Arteri cabang apakah itu? Yaitu arteri gastrica destra ya. Arteri gastrica destra yang merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Kemudian arteri gastrica sinistra yang merupakan cabang dari arteri gastrica sinistra ini merupakan cabang langsung dari truncus coeliacus. Jadi truncus coeliacus memiliki 3 cabang utama ya, yaitu arteri lienalis dan arteri hepatica communis. Kemudian yang ketiganya adalah arteri gastrica sinistra ya. Itu perdarahan lambung. Bagaimana proses pencernaan di lambung? Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa makanan yang masuk ke lambung yang dari mulut itu dalam bentuk bolus ya. Dari mulut menuju esofagus itu dalam bentuk bolus. Bolus itu yaitu terdiri atas bahan makanan setengah padat yang telah dikunyah dan sebagian dibasih oleh liur, itu disebut dengan bolus. Kemudian dalam lambung, makanan itu dirubah menjadi setengah cair yang disebut dengan kim ya. Di sana di otot lambung itu dapat 3 otot ya, yang fungsinya untuk mengaduk-ngaduk ya. Selain itu juga terjadi, selain mekanis pengadukan tadi, juga ada kimianya ya, ada pencernaan kimia. Di lambung apa saja yang terjadi di lambung ya? Di lambung terjadi absorpsi juga. Selain terjadi proses pencernaan, di lambung terjadi absorpsi, tapi absorpsinya terbatas, perlu diingat ya. Terbatas pada garam, air, glukosa, alkohol dan beberapa obat-obatan ya. Jadi lambung bukan tempat absorpsi, tetapi ada sebagian absorpsi yang terbatas ya, yaitu garam, air, glukosa, alkohol dan beberapa obat-obatan. Kandungan lambung. Ada getah lambung ya. Kandungan getah lambung itu kandungan apa saja? Yang pertama, lambung mengandung asam klorida atau asam lambung. Yang kedua, lambung mengandung enzim ya. Kemudian lambung menghasilkan mukus ya. Jadi ada enzim yang dihasilkan oleh lambung, ada juga asam lambung dan ada juga mukus. Itu cairan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Ya, enzimnya apa saja? Yang pertama adalah pepsin, tentunya untuk mencerna protein, kemudian renin untuk menggumpalkan susu, lipase untuk mencerna lemak. Di lambung juga mensekresikan faktor-faktor intrinsik untuk penyerapan vitamin B12. Lambung juga mengsekresikan selain asam lambung, enzim dan mukus, lambung juga menghasilkan hormon ya, yang dihasilkan oleh sel-sel neuroendokrin tadi ya, sel-sel yang paling dasar ya, yaitu gastrin, sekretin dan kolesistokinin. Dari lambung kita akan berlanjut ke usus halus atau intestinal atau intestin ya. Usus halus ini ada 3 ya, ada duodenum, usus 12 jari. 12 jari ini bukan berarti jarinya disambung ya, jarinya kalau jari tangan kita telapak tangan kita satukan antara kanan dan kiri, berarti itu ada 10 jari. Nah, ditambah 2 jari lagi berarti 12 jari. Jadi panjangnya kurang lebih segitu ya, kurang lebih 25 cm. Itu yang dimaksud dengan 12 jari atau duodenum. Kemudian jejunum. Jejunum ini panjangnya sekitar 1 meter. Setelah jejunum, ilium. Ilium panjangnya sekitar 2 meter. Antara jejunum dan ilium secara makroskopis ya hampir mirip ya, kecuali yang berpengalaman mungkin baru bisa bedakan secara makroskopis ya. Struktur histologisnya hampir sama, ada tunika mukosa ya. Di tunika mukosa ada apa saja pada usus halus ya?
Di usus halus ternyata terdapat bentukan yang disebut dengan plika. Jadi di lambung ada plika, di usus halus ada plika, yaitu disebut dengan plika Kerkring ya. Kemudian dari plika tersebut muncullah filus-filus ya, masih ingat waktu di lambung ada plika, ada filus ya. Kemudian pada epitel itu terdapat sel silindris yang berfungsi untuk absorpsi. Pada bagian mukosanya kan ada bagian epitelnya ya, ada sel silindris untuk absorpsi. Kemudian ada sel induk atau stem cell. Kemudian ada sel mukus atau disebut juga sel cangkir, sel piala atau lebih terkenal dengan sel goblet ya. Jadi ada mukus juga di usus halus ya, yang disebut oleh sel goblet. Ya, kalau pada lambung namanya kalau tidak surface mucus cell, neck mucus cell ya. Sel mukus kalau di lambung namanya tetap. Kemudian ada sel penet, kemudian sel enteroendokrin ya, hampir mirip dengan lambung, ada sel enteroendokrin. Kemudian di lapisan muskularis setelah mukosa kan submukosa ya. Submukosanya ini tidak disebutkan. Oh ya, ada lapisan submukosa. Di lapisan submukosa tadi itu terdapat serat saraf ya, limfe ya. Serat saraf di situ Meissner ya. Kalau di tunika muskularis ada dua lapisan otot, ada sirkuler dan longitudinal. Dan di antara sirkuler dan longitudinal tadi terdapat plexus aurbah ya. Kalau di submukosa plexus sarafnya Meissner ya. Tadi di sini tidak disebutkan, tapi sebenarnya ada juga serat saraf di Meissner ya, di submukosa. Kemudian lapisan luarnya tersusun dari serosa, artinya peritoneum ya. Oke, kita mulai dari duodenum ya. Kita lihat gambaran duodenum. Duodenum ini merupakan kelanjutan dari pylorus gaster ya. Panjangnya sekitar 25 cm. Kita lihat perdarahan dari duodenum merupakan cabang dari arteri hepatica communis yang merupakan cabang dari truncus soleacus. Kemudian arteri hepatica communis ini akan bercabang membentuk gastroduodenal. Artinya arteri ini memperdarai gaster dan duodenum. Biar kalian gampang ingat, gastroduodenal artinya memperdarai gaster dan duodenum ya. Nah, ini dia arteri gastroduodenal ya. Itu gambaran duodenum. Duodenum ini letaknya retroperitoneal ya. Hanya sedikit saja yang intraperitoneal ya. Letaknya kebanyakan retroperitoneal, artinya di belakang dari selaput perut ya. Ini gambaran duodenum. Panjangnya sekitar 25 cm ya. Setelah dari duodenum dia akan bertemu dengan jejunum. Kita lihat jejunum ini. Jejunum ini kembali ke dalam intraperitoneal ya. Jejunum dan ileum ini masuk ke dalam rongga intraperitoneal. Panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian dari jejunum dia akan menjadi ileum. Ileum panjangnya 2 meter. Nanti ileum ini akan berhubungan dengan cecum atau kolon ya, di mana peralihannya disebut dengan ileosekal ya. Ileosekal ya, itu perhubungan antara ileum dan kolon ya. Ileo dan cecum ya. Oke, perdarahan jejunum dan ileum. Kita lihat. Jadi di bawah dari truncus celiacus, aorta pars abdominalis ini akan bercabang menjadi arteri mesenterica superior. Nah, kita lihat tuh, saya zoom. Arteri mesenterica superior. Nah, yang ini ya bagian tengah ya. Dia memperdarahi jejunum dan semua bagian ileum ya. Arteri mesenterica superior. Kalau ada superior berarti ada inferior ya. Nah, yang superior dia memperdarahi jejunum dan semua bagian dari ileum. Itu peredaran perdarahannya. Kemudian ileum ini akan berhubungan dengan cecum di ileocecal junction ya. Nah, ini ileocecal, gambaran ileocecal. Pertemuan ileum masuk ke dalam cecum ya. Kemudian ada struktur yang sebenarnya ini kelanjutan atau struktur ini berada pada cecum atau kolon, yaitu apendik atau usus buntu. Kita lihat apendik di mana? Nah, ini apendik ya. Ini apendik. Bagian yang kecil ini ya.
Ini appendix. Sebenarnya dia merupakan bagian dari kolon ya. Appendix. Nah, ini appendix ini. Appendix ini seperti pada kolon atau pada sekum kita tahu, itu strukturnya sedikit berbeda, bentuknya sedikit berbeda dengan ilium. Dia terdapat kayak roti bantal ya, kayak bentukan roti bantal. Bentukan roti bantal itu karena adanya haustra dan tenia. Nah, apa tenia? Tenia itu begini ya. Nah, itu. Ada tenia ommentalis, ada tenia liberalis atau free tenia ya, dan ada tenia mesokolika. Jadi tenia itu yang membuat bentukan sekum itu seperti roti bantal ya. Kalian pernah lihat roti bantal? Nah, jadi bentukan sekum itu kayak struktur bentukan roti bantal karena adanya tenia. Pertemuan tiga tenia ini itulah merupakan pangkal dari appendix ya. Jadi untuk biasanya dokter-dokter bedah kalau susah mencari letak dari appendix pada saat operasi appendicitis, biasanya dia mengikuti pertemuan dari tiga tenia ini ya, yaitu tenia liberalis, tenia ommentalis, dan tenia mesokolika ya. Kita lihat perdarahan dari appendix ini berasal dari arteri appendicularis seperti yang kalian lihat ya. Oke. Kita beralih ke kolon ya. Secara histologis ada lapisan mukosa ya. Dia terbentuk dari sel epitel selapis yang berbentuk silindris. Kemudian terdapat juga sel goblet. Di kolon tidak terdapat filus. Ini bedanya dengan gaster dan ilium ya. Di kolon tidak terdapat filus. Kemudian di kolon terdapat crypta libercun atau kelenjar libercun. Kemudian lamina propria terdapat otot polos dan mengandung sedikit jaringan atau kelenjar limfe ya. Pada tunika submukosanya tersusun dari jaringan ikat longgar. Tunika muskularisnya ada dua jenis otot sama dengan usus halus ya, yaitu sirkular dan longitudinal, di mana diantaranya ada plexus aurubah. Kemudian bagian luarnya dilapisi oleh serosa, artinya peritoneum ya. Fungsi dari kolon yaitu untuk absorpsi cairan ya. Jadi kalau absorpsi bahan-bahan yang esensial untuk tubuh itu terjadi di ilium, tapi kalau untuk cairan terjadi absorpsinya sebagian besar di kolon. Sehingga makanan yang setengah cair tadi, yang cube tadi, akan berubah menjadi feses, menjadi setengah padat. Itu fungsi kolon. Kemudian di kolon juga menghasilkan mukus karena ada kelenjar goblet ya, ada sel goblet yang menghasilkan mukus. Kemudian di kolon juga tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri normal khusus. Jadi fungsi kolon itu ya untuk menampung sisa pencernaan, pembusukannya, kemudian absorpsi air ya. Seperti kita ketahui ada beberapa penyakit pada kolon, misalnya disentri atau yang lebih dikenal dengan diare. Penyakit Hirschsprung, penyakit dapatan pada bayi, biasanya di sana tidak terdapat plexus aurubah pada segmen kolon atau disebut dengan megakolon kongenital ya. Seperti yang kita ketahui, kolon itu atau sekum itu terbagi menjadi tiga ya. Ada kolon ascendent, yaitu dari ilium, dari ileocecal junction dia naik ke atas, makanya disebut ascendent. Kemudian ada kolon transversum, dia yang mendatar ya ini ya. Kemudian kolon descendens. Kemudian kolon descendens ini menjadi kolon sigmoid, kemudian menjadi rektum, menjadi anus ya. Sigmoid karena bentuknya seperti huruf S ya, sigmoid ya. Kemudian menjadi rektum dan anus ya. Perdarahannya ya. Perdarahan pada kolon. Kalau tadi pada jejunum dan ilium itu berasal dari arteri mesenterica superior. Ternyata arteri mesenterica superior juga memperdarahi beberapa segmen dari kolon, yaitu kolon ascendent dan setengah segmen dari kolon transversum. Setengah segmen awal dari kolon transversum itu masih diperdarahi oleh arteri mesenterica superior. Sisanya setengah segmen dari kolon transversum sampai kolon descendent, kemudian kolon sigmoid ya, itu diperdarahi oleh arteri mesenterica inferior. Nah, ini kita lihat ya.
Di sini tidak dituliskan arteri mesenterika inferior, tapi ini ya arteri mesenterika inferior ya. Oke, saya coba tandai, mudah-mudahan bisa kelihatan. Arteri mesenterika inferior itu yang ini ya. Arteri mesenterika inferior. Yang ini arteri mesenterika superior. Mesenterika superior sampai setengah segmen dari kolon transversum dan kolon dan seluruh bagian kolon ascendent ini oleh arteri mesenterika superior. Arteri mesenterika inferior setengah segmen sisanya dan kolon descendent sampai kolon sigmoid ya. Kemudian anus ya. Rektum sama ya, dia diperdarai oleh arteri mesenterika inferior. Anus itu tersusun dari epitel gepeng yang berlapis tanpa lapisan tanduk dan ada juga dengan lapisan tanduk. Kemudian di anus ada struktur yang tersusun dari dermis, yaitu di situ terdapat kelenjar-kelenjar di sekitar anus ya, atau kelenjar apokrin ya. Kemudian terdapat lapisan muskularis yang membentuk muskulus sphincter ani ya. Jadi muskulus pada anus itu ada sphincter ani luar dan sphincter ani dalam ya, sphincter ani internus dan externus ya. Kemudian di bagian luarnya dilapisi oleh tunica adventitia karena dia tidak memiliki mesotelium ya. Perdarahan dari anus ya. Perdarahan dari anus kita lihat gambarnya. Kalau rektum perdarahannya masih berasal dari mesenterika inferior dan cabang dari arteri iliaca communis ya. Cabang dari arteri iliaca internal ya. Nah, ya, itu yang dari rektum. Kalau yang memperdari anus itu dari arteri rektal inferior ya, arteri rektal inferior ya. Itu pembuluh darah yang memperdari anus ya. Merupakan cabang dari arteri pudendal ya. Kemudian tadi sudah dibahas tentang sistem saluran pencernaan atau organ-organ saluran pencernaan yang bentuknya seperti saluran. Sekarang yang berbentuk seperti kelenjar ya. Ada dua jenis kelenjar perut besar, yaitu hati atau hepar dan pankreas. Kemudian ada kelenjar yang bekerja ganda ya. Dia bersifat sebagai eksokrin dan endokrin. Misalnya pankreas ya, pankreas bersifat endokrin dan eksokrin. Oke. Kita mulai dari pankreas. Pankreas merupakan kelenjar yang besar dan panjang ya, bentuknya memanjang. Letaknya retroperitoneal ya, sama seperti duodenum, letaknya retroperitoneal. Dia berfungsi ganda baik eksokrin maupun endokrin. Kita lihat ini pankreas. Nah, ini sebenarnya letaknya di belakang dari gaster. Ini gambarnya tidak gambar anatomis ya. Maksudnya gasternya tidak sesuai dengan posisi normalnya. Jadi gasternya ini sudah diangkat. Nah, barulah terlihat pankreas. Kalau gasternya tidak diangkat, maka pankreasnya tidak terlihat, tertutup oleh gaster ya. Ada kaput, ada korpus dan ada kauda. Bagian kaputnya dia menempel di sekitar duodenum ya. Kemudian kaudanya dia menempel atau berdekatan dengan limfa ya. Bagian eksokrinnya dia tersusun dari sel-sel yang berbentuk asinus ya, mirip dengan kelenjar parotis. Dia menghasilkan sekret ya. Kemudian terdapat saluran keluar ya. Saluran keluarnya. Ada ductus Wirsunghi dan Sartorini ya. Saluran keluar untuk eksokrinnya. Kemudian pankreas juga menghasilkan cairan pankreas ya, yaitu tripsin dan chymotrypsin untuk memecah protein. Kemudian RNase dan DNase ya, pemecah RNA dan DNA. Kemudian amilase untuk karbohidrat, lipase untuk memecah lipid ya. Sekresi pankreas diatur oleh nervus vagus. Selain itu juga diatur oleh hormon yaitu sekretin dan kolesistokinin. Kemudian untuk fungsi endokrinnya itu diperankan oleh pankreas, khususnya pulau-pulau Langerhans ya. Di pulau-pulau Langerhans ini terdapat sel A, B, C dan D. Sel A dia memproduksi glukagon, yaitu merubah
glikogen menjadi glukosa. Sel B memproduksi insulin, merubah glukosa menjadi glikogen, kebalikan dari glukagon ya. Kemudian sel C belum diketahui fungsinya. Kemudian sel D atau sel delta ya, dia menghasilkan somatostatin ya. Somatostatin kita tahu hormon yang berlawanan dengan growth hormone ya. Kemudian hepar atau hati merupakan kelenjar yang paling besar di dalam tubuh ya, terletak di diafragma abdomen kanan ya, sebelah atas ya. Perdarahan berasal dari arteri hepatika dan venanya yaitu vena porta. Hepar ini memiliki dua sistem vena ya, vena porta dan vena hepatika ya. Vena porta ini adalah vena yang membawa darah dari pencernaan ke hepar, itu vena porta. Kalau darah yang membawa dari hati kembali ke jantung itu vena hepatika. Jadi hepar memiliki dua sistem vena ya. Jadi semua zat-zat yang diserap dari saluran pencernaan akan dilakukan detoksifikasi di hati. Itu adalah salah satu fungsi hati. Selain itu hepar juga mensekresikan empedu. Hepar dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa yang disebut dengan glison ya, kapsula glison ya. Fungsi dari hepar apa saja? Yang pertama, mempertahankan kadar gula darah ya, karena di hepar terjadi merupakan salah satu tempat penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen ya. Kemudian tempat metabolisme lemak, penyimpanan vitamin A dan B, pembentukan empedu, pembentukan fibrinogen, sintesa albumin dan kolesterol, detoksikasi racun atau zat toksik karena semua zat yang diabsorpsi akan diantarkan vena porta ke dalam hepar. Fagositosis, kemudian hemopoiesis ya. Jadi itulah kuliah tentang sistem pencernaan. Nanti saya kasih PowerPoint-nya, hafalkan terutama yang saya jelaskan ya, biar kalian tidak meluas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.